dakwahnya semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keistiqomahan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin bulanan dengan kitab hadis Arba'in Nawawiyah dan juga Safinatun Najah, tentunya dengan guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari, yang insyaallah rutin kita laksanakan setiap malam Rabu pertama setiap bulan di Masjid Baitul Karim. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat qasah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah kita siapkan hati dan juga fikiran kita untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC. Baik, langsung saja kepada guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta anta ja'al hazana sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hadhil majalis khalisatan liwajhikal karim waj'alha fi mizani hasanatina yauma nalqaka yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Allahumma rzuqna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Kami muliakan, kami cintai Al-Ustadz Zainal, Al-Ustadz Nur Khalis, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin pecinta baginda Nabi Muhammad SAW dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kitab Safinatun Najah. Baik, kita sudah sampai di hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidon. Nah, ini hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat kita sedang duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Umar tidak sendirian dengan sahabat yang lain. Masya Allah, indah majelisnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang duduk-duduk dengan baginda Nabi Muhammad SAW dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadi syab, bajunya sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan bahwasanya dia itu bekas bepergian, perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, kita pun enggak ada yang tahu, salah satu di antara kita enggak ada yang tahu.
Ini awal melihatnya baginda Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena pada saat itu orang bepergian ada bekas bepergiannya. Karena masih pakai unta, pakai keledai, pakai kuda, yang rambutnya penuh dengan debu dan sebagainya, ya. Pada saat itu orang habis bepergian ada bekasnya. Zaman sekarang pun ada bekasnya, ya kan, kita bepergian jauh, nggak pernah mandi di perjalanan, ya, baunya udah kayak apa, masya Allah, ya. Nah ini ada bekas-bekas perjalanan. Ini orang nggak ada bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi di antara kita pun nggak ada yang tahu. Harusnya kan ini orang Madinah, gitu kan. Karena nggak ada bekas-bekas perjalanan. Apalagi pada waktu itu Madinah masih kecil, semua tahu orang. Ya sama kayak si Warak, ya semua keluarga Fulan masih orang semuanya tahu. Siapa itu? Oh keluarganya Fulan. Lah ini orang nggak ada bekas-bekas bepergian, ya. Kemudian kita nggak ada yang tahu. Ini Sayyidina Umar awal memandang laki-laki tersebut. Ini siapa ini? Harusnya kalau bukan orang Madinah ada tanda-tanda bepergian. Lah ini nggak ada tanda-tanda bepergian. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jadi bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ya disunahkan hendaknya kita kalau ada perkumpulan itu mandi dulu dan yang rapi, yang bersih, yang wangi. Ya, apalagi hadir di majelis atau sholat berjamaah. Nah ini karena laki-laki ini nanti di akhir hadis adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu mengajari agama kalian. Jadi malaikat Jibril di sini ngajarin kita ya kalau di dalam majelis hendaknya kita pakaian yang rapi, ya disunahkan pakaiannya putih, kemudian wangi kayak gitu ya. Bahkan makruh hukumnya hadir sholat berjamaah kalau ada bau yang nggak enak, seperti orang makan bawang mentah itu kan ya. Itu kan baunya nggak enak. Itu apa namanya? Man akala basal fala yakrobanna masjidana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang makan bawang mentah jangan mendekati masjid kita, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dimakruh ya. Jadi kalau bisa salat berjamaah bajunya ganti. Jangan habis masak ya bau bawang, bau macam-macam ya. Nah, itu langsung hadir salat berjamaah. Kalau bisa ganti bajunya. Nah, ini malaikat Jibril mengajari kita. Syadidu bayadi siap, bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. Nah ini ya. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampai laki-laki tadi duduk di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi la rukbataihi. Kemudian menyandarkan lututnya ke lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Ini ada dua riwayat, ada yang mengatakan di pahanya malaikat Jibril, ada yang mengatakan di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di pahanya malaikat Jibril ini lebih masyhur riwayatnya. Nah, ini menunjukkan kalau hadir majelis itu dekat. Ya, malaikat Jibril sampai menyandarkan lututnya dengan lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini malaikat Jibril alaihissalam mengajari kita kalau hadir di majelis hendaknya duduknya dekat. Jadi bukan di ujung sana gitu ya. Ibaratnya kalau orang ngobrol aja nggak enak. Satu di ujung sana, oh, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifal hal, gimana kabar? Ya udah jauh nggak enak ya. Tapi kalau dekat enak, salaman gimana. Nah ini ngobrol saja jauh nggak enak, karena harus dekat. Apalagi ini majelis ilmu. Takutnya nanti salah paham. Untung ini mic-nya besar ya. Nah ini jadi hatta jalasa itu hendaknya kalau hadir majelis ya jangan terlalu jauh ya. Wa wada'aka faqala, kemudian laki-laki tadi ini berkata, ya Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat Jibril hanya memanggil namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak boleh memanggil nama baginda Nabi sebagaimana kita memanggil nama sebagian yang lain. Tapi harus Rasulullah atau Nabiullah, nggak boleh manggil namanya saja. Nah, ini ulama mengatakan bahwasanya lah ini untuk malaikat nggak apa-apa. Atau ada yang mengatakan sebelum
turunnya ayat larangan memanggil namanya baginda Nabi Muhammad SAW saja. Ya. Faqala ya Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah SAW, kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Islam itu secara bahasa istislam, pasrah. Adapun secara syariat, lah ini yang disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini yang pertama rukunnya Islam, harus bersaksi, ya. Dan ini mengucapkan syahadat ini untuk dihukumi supaya di dunia dia itu Islam, ya. Untuk hukum, untuk dijalankan hukum di dunia bahwasanya dia Islam, Muslim. Ya, untuk di akhirat bagaimana? Misalkan ada orang tidak pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak pernah. Tapi di dalam hatinya ada iman. Dia enggak berani mengatakannya karena dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya ada iman, ya. Maka enggak menutup kemungkinan bahwasanya nanti dia di akhirat masuk surga karena beriman, ya. Tapi syarat bahwasanya dia dihukumi seorang muslim atau orang Islam di dunia harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau dia tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian meninggal dunia, maka hukumnya di dunia dia sebagai orang kafir. Enggak boleh dimandikan, enggak boleh disolati, ya, enggak boleh dikafani, ya, enggak boleh dikuburkan di kuburan orang muslim. Kalau meninggal itu pun keluarganya enggak mewarisi. Nah, karena dia di dunia meninggal dalam keadaan kafir. Tapi di akhirat kita tidak bisa memastikan bahwasanya dia akan kekal di dalam neraka. Barangkali di hatinya ada iman, ya. Karena mengucap syahadat ini untuk hukum di dunia saja. Atau sebaliknya, mungkin di dunia dia mengucapkan syahadat tapi hatinya kafir atau fasik. Nah, ini kan enggak meski juga. Meskipun secara zahir dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia niat tahun depan saya mau murtad misalkan. Dia mau murtad tahun depan, dari sekarang dia sudah murtad. Kemudian meninggal dunia, tapi secara zahir, ya, karena dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hukumnya orang Islam. Tapi secara batin enggak tahu. Ya, maka jangan kita sok tahu masalah perkara yang gaib. Nah, dia ahli neraka, orang kafir, neraka kekal. Ya belum tentu, ya, belum tentu karena ini perkara yang gaib. Jadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini syarat orang kafir kalau pengen masuk Islam harus dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Oh, enggak meski. Boleh la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, boleh. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Jadi enggak meski harus asyhad. Tapi di dalam hadis ini karena pakai asyhad, jadi biasanya ulama itu kalau ada orang pengen masuk Islam harus pakainya asyhad. Asyhadu alla ilaha illallah, ya. Lah ini kalau ada orang pengen masuk Islam bagaimana? Kalau ada orang pengen masuk Islam, jangan ditunda, langsung. Ya ini para asatid langsung. Jadi ada orang pengen masuk Islam, disuruh mandi dulu, jangan. Mandinya nanti setelah masuk Islam. Karena saat kita menyuruh dia mandi, kita ridho dengan kekafiran, ya kan? Mungkin mandi butuh waktu 10 menit. Di saat kita menyuruh dia mandi dulu, baru mengucapkan syahadat, lah kita ridho dengan kekafiran. Dan namanya ridho dengan kekafiran itu kafir, jadi nggak boleh. Jadi suruh bersyahadat dulu, baru disunahkan mandi. Tapi kalau pernah junub, maka mandinya menjadi wajib. Lah ini yang pertama, Islam itu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat dengan syarat-syaratnya, rukunnya, adab-adabnya, kemakruhannya, semuanya, ya.
Terus kalau tidak melakukan sholat bagaimana? Kan rukunnya Islam harus mendirikan sholat. Kalau ada orang tidak sholat bagaimana? Ya, ini Islam ini martabah, tingkatan-tingkatan. Pertama, dia Islamnya sempurna kalau dia melakukan mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, berpuasa dan haji. Nah, ini Islamnya sempurna. Tapi bagaimana kalau ada orang Islam tidak sholat? Nah, ini orang Islam tidak sholat. Pertama, meninggalkan sholat adalah hukumannya, balasannya sangat pedih. Kata Buya sering mengatakan bahwasanya satu sholat fardu yang ditinggalkan itu jalan tol menuju neraka, ya, dosa besar. Jadi meninggalkan sholat. Terus bagaimana? Dia muslim atau bukan muslim? Dia orang Islam atau bukan orang Islam? Nah, ini ada dua macam, tergantung, ya. Dia meninggalkan sholat karena males-malesan saja, nggak mau sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, berat, jadi manggul sayur satu tong kuat. Sholat nggak bawa apa-apa, berat, ya. Berat sholat itu kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagaimana kalau dia meninggalkan sholat karena males-malesan? Dia tetap meyakini sholat ini adalah wajib, maka dia disuruh bertobat. Nah, ini pun harus hakim. Tobat, sholatlah. Kalau enggak dibunuh, mau diancam, ya. Jadi kalau tetap enggak mau sholat maka dibunuh, ya. Dibunuhnya haddan. Dia hukumnya sebagai orang Islam, tetap dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan di kuburan orang Islam, dan keluarganya pun mewarisi hartanya. Tapi yang kedua, dia meninggalkan sholat karena juhud, ya, mengatakan sholat gak wajib. Nah, ini mengingkari mimma ulima minad-din bid-darurah, maka hukumnya keluar dari Islam. Suruh tobat. Ya, kata imam suruh tobat. Kalau gak mau tobat diancam, kalau gak mau sholat dibunuh. Tetap gak mau sholat, akhirnya dibunuh. Nah, ini dibunuh dalam keadaan kafir karena dia meyakini sholat tidak wajib, ya. Nah, ini yang kedua, waktu qimas sholah, waktu taz zakat, mengeluarkan zakat. Ini bagaimana kalau ada orang nggak mau bayar zakat? Ya, zakat ini nanti ada dibahas, sholat, zakat, semuanya ada di Safinatun Najah nanti secara perinci, ya. Lah, ini harusnya orang mengeluarkan, orang Islam ini mengeluarkan zakat, dan mengeluarkan zakat ini harusnya membuat orang lain itu kaya. Ya, jadi misalkan orang tersebut bekerja sebagai penjahit, kita belikan alat mesin jahit untuk dia bekerja. Dia petani, kita belikan alat-alat pertanian. Dia pekerja kayu, kita belikan alat-alat mesin-mesin kayu, ya. Sehingga tahun-tahun berikutnya sudah nggak fakir lagi, nggak miskin lagi, ya. Itu kalau orangnya bekerja. Kalau orangnya tidak bekerja bagaimana? Dibelikan rumah. Kemudian rumah tersebut disewakan, ya, agar mengalir terus hartanya. Nah, bukan misalkan zakatnya 2,5 juta dibagi 200 orang, dapat berapaan, ya, nggak kayak orang fakir. Nah, ini yang ketiga, mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau orang tidak mau bayar zakat? Sama, ya, tadi. Kalau orang nggak mau zakat, dia tidak mau zakat. Kalau meyakini zakat tidak wajib, ya kafir, sama. Tapi kalau dia meyakini zakat wajib tapi nggak mau bayar zakat, fasik saja hukumnya. Ya, jadi yang ketiga, mengeluarkan zakat. Watasuma Ramadana, yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Ini harus orang muslim berpuasa di bulan Ramadan. Terus kalau ada orang Islam tidak berpuasa di bulan Ramadan bagaimana? Ya, kalau dia meyakini puasa Ramadan tidak wajib, sama hukumnya kafir. Tapi dia meyakini puasa Ramadan wajib, hanya saja males-malesan nggak mau puasa, ini harus dipenjara. Dipenjara, nggak boleh dikasih makan, nggak boleh dikasih minum, ya. Jadi biarin untuk merasakan puasa. Yang kelima, watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Ya, sama, kalau orang sudah mampu wajib dia haji.
kalau enggak haji maka Islamnya kurang sempurna. Kalau dia meyakini haji tidak wajib, keluar dari iman. Tapi kalau dia meyakini haji wajib, hanya saja males-malesan enggak mau haji, nah ini hanya fasik saja. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala shadaqta. Dijawab oleh laki-laki tadi, engkau benar. Sayyidina Umar kaget ini, bingung lagi. Ini orang ya dari pertama enggak ada bekas-bekas perjalanan, terus kita enggak ada yang tahu ini siapa. Kemudian dia bertanya, dia membenarkan. Ya, harusnya kan orang bertanya enggak tahu. Nah, ini dia bertanya tapi dia bilang shadaqta, engkau benar. Nah, ini bagaimana? Nah, ini ulama mengatakan bahwasanya boleh kita bertanya sesuatu yang sudah kita tahu, ya, biar yang lain ini bisa mengambil faedah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran kepadanya. Yas'aluhu, dia bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian dia juga membenarkannya. Engkau benar wahai baginda Nabi Muhammad SAW. Qala, kemudian bertanya lagi laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Apa itu iman? Ya, iman itu secara bahasa at-tasdiq, membenarkan. Tapi nggak cukup membenarkan saja, harus ada id'an, harus tunduk patuh. Karena Abu Jahal ini percaya bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW ini nabi, tapi tidak mau patuh hatinya. Karena kalau ada di golongan baginda Nabi Muhammad SAW ada yang menjadi nabi, terus di keluarga kita siapa yang menjadi nabi? Nah itu ya, jadi nggak mau. Padahal percaya karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Abu Jahal percaya bahwasanya Rasulullah itu nabi, hanya tidak mau beriman, nggak tunduk hatinya. Jadi apa itu iman? Akhbirni anil iman, beritahu aku apa itu iman. Qala antu'mina billah. Iman itu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwasanya Allah itu ada, ya, dan adanya Allah itu maha dahulu. Allah wujud qidam, ya, dan Allah itu adanya tidak ada akhirannya. Allah wujud qidam baqa. Allah ada dengan sendirinya, ya. Berbeda dengan adanya kita. Adanya kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adanya Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya. Jadi harus kita beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan Allah ini maha dahulu. Allahu kan qabla khalqil makan. Allah ada sebelum Allah menciptakan tempat, sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan beserta isinya, Allah ada. Ya, jadi Allah tidak butuh tempat. Ya, yang butuh tempat ini hanya makhluk. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah ini ada. Kemudian kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah butuh tempat, Allah turun. Nah, ini sifat-sifat mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Jadi yang butuh tempat itu hanya makhluknya. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat. Nah, kita butuh tempat di masjid. Nah, sebelum dibangun masjid kita di mana? Ya, enggak di masjid, enggak di luar masjid. Lah itu Allah ada. Sebelum Allah menciptakan langit beserta isinya, langit bumi beserta isinya, Allah sudah ada. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit beserta isinya, Allah ada seperti dahulu, tidak ada perubahan karena sifatnya Allah qadim, enggak ada perubahan. Jadi enggak mungkin setelah Allah menciptakan langit, Allah butuh di langit. Allah berada di atas langit. Enggak mungkin, berarti ini ada perubahan. Yang tadinya qadim, ya, Allah fardul ahad, yang Allah maha tunggal, tidak ada selain Allah, apapun selain Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan langit, Allah butuh langit, ya. Thayyib, kita tanya, Allah berada di langit berapa? Langit ke-1, langit ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Oh enggak, Allah berada di atas langit semuanya, di atas arsy katanya. Katanya Allah berada di langit. Namanya di itu dzarfiyah, ya. Apa namanya, tempat, ya. Terus, ya, si Warak berada di mana ini? Si Warak berada di Karangreja. Karangreja berada di Purbalingga. Purbalingga berada di Jawa Tengah. Jawa Tengah berada di Indonesia. Indonesia berada di Asia Tenggara. Asia Tenggara berada di dunia.
Dunia berada di mana? Oh, yang nggak mungkin. Dunia ini berada di suatu tempat, ya. Jadi dunia yang besar saja ini, yang makhluk Allah tidak membutuhkan tempat, karena kumpulan tempat-tempat ini namanya dunia. Jadi dunia yang besar saja makhluk Allah tidak membutuhkan tempat, apalagi yang menciptakan tempat, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus, selain kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, ya, kemudian kita mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk seperti turun, naik, itu kan sifatnya makhluk. Allah tidak seperti itu. Jangan tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, malaikat. Jadi pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya kafir, keluar dari iman. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Ya, ini keluar dari iman. Jadi harus yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, bahwasanya Allah mempunyai malaikat. Yang wajib kita tahu adalah 10, ya, nama-namanya itu Jibril, Mikail, itu ya. Nah, itu yang wajib kita tahu. Selain 10 ini nama-nama malaikat ini yang enggak wajib kita ketahui. Kemudian kalau ada orang mengingkari adanya malaikat, sama dia tidak beriman kepada Allah. Jadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus meyakini bahwasanya Allah mempunyai hamba yang bernama malaikat. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, yang wajib kita imani 4. Al-Qur'an, Zabur, Injil dan Taurat. Ya, adapun suhuf banyak, ya. Tapi yang wajib kita imani 4. Kalau kita yang mendustakan 4 kitab ini, maka keluar dari iman. Wa rusulihi, kita juga harus beriman bahwasanya Allah mengutus utusan. Jumlahnya banyak nabi dan rasul. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mengingkari 1 dari 25 nabi tersebut, maka kita keluar dari iman, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama 25 nabi tersebut. Wal yaumil akhir, dan beriman di hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak ada hari lagi setelahnya. Jadi hari akhir ini nanti mataharinya terbit dari barat. Terbit dari barat, sudah meninggi di tengah, balik lagi. Nah, setelahnya tidak ada hari lagi. Makanya namanya hari akhir. Hari kiamat, ya. Kiamat ini ada 2, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Orang meninggal kiamat, tapi kiamatnya kiamat sugro. Nah, ada namanya kiamat kubro. Semuanya, ya. Jadi orang harus meyakini bahwasanya hari kiamat itu ada, dan meyakini setelah kematian. Kematian ini ada namanya azab kubur, ada nikmat kubur. Orang harus yakin. Kalau dia mempercayai adanya hari kiamat, tapi nggak percaya adanya azab kubur dan nikmat kubur, ini juga keluar dari iman. Ya, jadi harus kita selain meyakini hari kiamat, kita harus meyakini adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kita meyakini ada soal malaikat, pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu? Ya, setelah itu nanti ada hari pembangkitan. Setelah itu dihisab, ya, ditimbang amal-amal, kemudian melewati Shiratal Mustaqim. Kalau kita selamat, kita masuk surga. Kalau tidak, masuk neraka. Nah, ini semuanya harus kita imani. Enggak cukup beriman saja kepada hari kiamat, tapi harus mengimani juga setelah hari kiamat. Wa rusul wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar, pada takdir, baik itu baik atau buruk, manis ataupun pahit, itu harus kita beriman. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah ini sudah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Allah tahu hamba tersebut kalau diberikan kekayaan, dia bakal lupa daratan, mabuk-mabukan, berzina, berjudi, macam-macam. Makanya Allah Maha tahu. Makanya orang tersebut diberikan kemiskinan. Allah Maha tahu kalau orang tersebut diberikan kemiskinan, dia bakal nggak sabar, bakal menjual agamanya. Maka Allah jadikan dia orang kaya. Jadi Allah sudah memberikan yang terbaik.
Ya, takdir ini adalah pengetahuan Allah yang akan terjadi. Nah, yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Lah kalau sudah terjadi namanya qada ya. Sebelum terjadi namanya qadar. Itu kita harus beriman bahwasanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala shadaqta. Dijawab malaikat Jibril tadi, engkau benar. Ya. Qala fa akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ka'an ta'budallah, engkau seakan-akan beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Salat seakan-akan melihat Allah. Baca Al-Qur'an seakan-akan melihat Allah. Bersedekah seakan-akan melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa, ini ada tingkat yang kedua. Kita yakini bahwasanya Allah melihat kita, ini namanya ihsan. Qala fa akhbirni anis saah. Beritahu aku tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kapan hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Jadi orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Beritahu aku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Qala dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amah, budak perempuan melahirkan majikannya. Ya, maksudnya di sini banyak orang durhaka kepada orang tua. Jadi kalau ada banyak orang durhaka kepada orang tua, ini tanda-tandanya hari kiamat. Ya. Wa antaral hufatal uratal ala ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat al-hufa, orang yang tidak pakai sendal, al-ura, orang yang tidak pakai baju, al-ala, orang fakir, ri'a asyai, pengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan, bangunannya tinggi-tinggian. Ya, membuat bangunan tinggi bukan sesuatu yang haram, tapi ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tsumman talaqa, kemudian laki-laki tadi pergi. Falabithum malian, Sayyidina Umar menunggu beberapa hari. Tsumma qala, kemudian ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu, dijawab oleh Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia itu Jibril, malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang untuk mengajari agama kalian. Jadi malaikat Jibril ini datang di tengah-tengah sahabat untuk mengajari agama. Bahwasanya agama ini rukunnya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, ada 3 rukunnya agama. Nama malaikat Jibril mengajari bagaimana kita hadir di kerumunan masyarakat. Ya, hendaknya bagaimana. Hendaknya bajunya yang rapi, yang bagus, yang wangi. Terus kalau hadir majelis itu tidak jauh-jauh ya. Kemudian mengajari apa itu Islam atau apa itu iman dan apa itu ihsan. Kemudian mengajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis yang kedua ini ya. Jadi dari hadis ini ulama membuat kitab fikih, kitab akidah, kitab suluk, ya, kitab akhlak. Nah, ini dari hadis ini diambilnya. Awal mulanya dari hadis ini hadisul Jibril ya, hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi. Baik, kita sekarang lanjut ke pembahasan kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila anqal. Faslun, fasal al-istinja ya. Syurutu idza'il hajari thamaniyatun. Syarat-syarat diperbolehkan menggunakan batu ada 8. Nah ini ya syarat-syarat istinja dengan batu ya. Istinja itu secara bahasa al-qat'u, memotong ya. Tapi secara syariat izalatul kharij an-najis al-mulawith minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Izalatul kharij, membersihkan
sesuatu yang keluar, an-najis yang najis, al-mulawis yang mengotori, minal farji dari kemaluan, anil farji menghilangkannya dari kemaluan juga, ya keluar dari kemaluan, kemudian menghilangkannya juga, membersihkannya dari kemaluan. Bimain au hajar, dengan air atau batu, ya. Jadi boleh dengan air atau batu. Kharaj bin najis atau hir, ya. Jadi membersihkan sesuatu yang najis. Jadi kalau yang keluar ini suci, maka tidak wajib istinja. Seperti keluar apa? Kerikil kecil, ya. Enggak ada padat, enggak najis. Lah ini maka tidak wajib istinja, hanya sunnah. Jadi izalatul kharij, membersihkan yang keluar ini yang najis. Kalau yang keluar ini enggak najis, maka tidak wajib istinja. Al-mulawis yang mengotori, kalau tidak mengotori, ya kal ba'ri al-jaf, enggak wajib juga. Kalau keluarnya itu mohon maaf kotoran yang kering, maka tidak wajib istinja, karena kering dengan kering itu tidak berpindah najisnya, ya. Jadi al-mulawis yang wajib ini kalau keluarnya ini najisnya mengotori. Tapi kalau najisnya tidak mengotori, tidak wajib istinja. Minal farj, membersihkannya itu dari kemaluan, ya. Kalau membersihkannya selain kemaluan, maka bukan istinja. Ada darah di tangan, ya. Nah, itu kan najis yang mengotori, kita bersihkan. Nah, ini namanya bukan istinja. Kalau karena keluarnya misalkan dari hidung atau dari mulut. Nah, ini yang namanya istinja ini keluarnya dari kemaluan, ya, lubang depan atau belakang. Anil farji, membersihkannya tadi, ya, dari lubang depan atau lubang belakang. Kalau yang dibersihkan bukan lubang depan, bukan lubang belakang, namanya bukan istinja, namanya membersihkan najis. Tadi najis di tangan, ada darah, kita bersihkan. Lah ini namanya bukan istinja, karena bukan membersihkannya bukan dari lubang depan dan lubang belakang. Bimain, membersihkannya tadi dengan air, ya, air suci mensucikan, karena tidak bisa mengangkat hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air suci mensucikan. Bimain tohur au hajarin, atau hajar atau batu, ya. Jadi boleh dengan air atau dengan batu. Namanya istinja nggak meski dengan air, boleh juga dengan batu, ya. Bimain au hajarin bisyurutihi, tentu dengan syarat-syaratnya, ya. Maka hukumnya istinja ada 5. Ya, tadi pengertian istinja, sekarang hukumnya istinja ada 5. Yang pertama al-wujub, wajib. Istinja hukumnya wajib. Min kulli najisin mulawis. Jadi kalau najisnya itu yang keluar mengotori, maka istinjanya hukumnya wajib, ya. Wajib sekarang atau nanti? Ya, wajibnya nanti kalau pengen melakukan sholat. Nah, ini sekarang disunahkan saja kalau tidak mau melakukan sholat. Atau kalau takut mengotori, maka wajib alal faur sekarang, ya. Yang kedua anadab, sunnah minal jamid ghair mulawis. Jadi kalau yang keluar itu padat, tidak mengotori. Tadi yang keluar misalkan kelereng, ya, makan kelereng keluar kelereng, gitu, ya. Nah, itu jamid kan padat, enggak mengotori, ya. Ini sunnah saja istinja. Al karoha makruh minar rih. Jadi kalau keluarnya angin, istinja hukumnya makruh karena menyebabkan was-was, ya. Jadi enggak boleh ini istinja kalau keluar angin, hukumnya makruh, bisa menyebabkan was-was. Al ibaha boleh minal arok, dari arok, keringat. Kalau ada keringat kita istinjain, hukumnya mubah. Yang kelima al hurma, haram. Haram ini ada 2 macam. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah, ya, bil magsub, airnya gosok, ya, istinja airnya gosok, maka istinjanya sah, tapi haram. Ada haram enggak sah istinjanya, seperti bil mat'um, dengan makanan, pakai roti kering istinja, ya, makanan, atau pakai tulang, karena tulang makanannya jin, saudara kalian. Ta'amu akhikum, jin, ya, makanannya saudara kalian jin. Oh, jin berarti saudara kita, ya. Kita punya saudara dari bangsa jin, ya. Ahlan wa sahlan.
Ada ini dari bangsa jin ya, saudara se-Islam. Karena jin juga mukalaf ya, mukalaf. Nah ini nggak sah. Ya selain haram juga nggak sah. Kalau sholat ya sholatnya nggak sah karena istinjanya tidak sah ya. Dan yang termasuk dari yang haram juga seperti kitab ilmu syariat lah ini ya, nggak boleh juga ya. Kitab-kitab kayak gini dipakai untuk istinja haram dan tidak sah. Paling bagusnya bagaimana? Mengumpulkan antara batu dengan air. Jadi batu dulu baru air, biar tangan kita nggak kotor. Jadi pakai batu dulu atau pakai tisu atau pakai kain, baru pakai air. Kalau pakai air dulu baru batu yang nggak ada faedahnya karena sudah bersih. Ya jadi batu dulu baru air, ini tingkatannya. Yang kedua dengan air saja karena air ini bisa menghilangkan najis dan sifat-sifatnya najis, dihilangkan semuanya, baunya apa. Yang terakhir dengan batu saja. Ya batu ini paling terakhir. Karena dengan batu ini najisnya hilang, cuman bekasnya nggak hilang, baunya masih ada gitu ya. Jadi yang pertama tingkatannya menggabungkan antara batu dengan air. Yang kedua air saja, yang ketiga batu saja. Syurutu idza'il hajar. Syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu. Ini syarat-syaratnya. Karena ini rukhsah, jadi harus ada syarat-syaratnya. Asalnya kan emang pakai air. Ya karena di negeri Arab sana mungkin air sedikit, di negeri Yaman air bersih sedikit, maka diperbolehkan dengan batu ya. Nah ini makanya ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat berkenaan dengan batu. Ya batunya bagaimana? Kullu jamid thahir qali' ghair muhtaram. Jadi setiap sesuatu yang jamid, yang padat, thahir, suci, qali' bisa membersihkan najis. Ya, ghair muhtaram, tidak terhormat. Jadi setiap kullu jamid, semua yang padat. Kalau cair nggak boleh, pakai sirup, pakai teh, pakai kopi nggak boleh ya. Karena cair, syaratnya harus padat. Tohir, suci. Kalau najis nggak boleh. Mohon maaf kotoran yang sudah kering, misalkan kotoran kerbau yang sudah kering atau kotoran onta yang sudah kering, lah itu tidak bisa dipakai untuk istinja karena najis, syaratnya harus suci. Baginda Nabi Muhammad SAW diberikan 2 batu sama 1 kotoran. 2 batunya diambil, kotorannya dibuang karena itu najis. Jadi syaratnya harus suci. Yang ketiga qali', bisa membersihkan najis. Kalau tidak bisa membersihkan najis nggak boleh. Seperti apa? Plastik. Plastik tidak bisa mengangkat kotoran. Kaca padat, suci tapi tidak bisa mengangkat kotoran maka nggak boleh. Sekarang tisu padat, suci, bisa mengangkat kotoran. Berarti boleh istinja pakai tisu. Pakai kain bagaimana? Kain suci, ya benda padat, bisa mengangkat kotoran, maka boleh pakai kain. Ghair muhtaram, bukan yang muhtaram. Kalau muhtaram nggak boleh, kayak tadi makanan, ya kitab-kitab syariat dan sebagainya itu nggak boleh. Tadi ada yang haram sah, ada yang haram tidak sah. Itu syarat-syarat berkenaan dengan batu. Ya jadi harus kullu jamid, semua sesuatu yang padat, thahir, suci, qali' bisa menghilangkan najis, ghair muhtaram, tidak terhormat. Jadi apa saja, tidak hanya dengan batu. Yang sesuai dengan syarat-syarat batu ini boleh digunakan untuk istinja. Yang kedua bil kaifiyah. Syarat berkaitan dengan caranya istinja. Caranya istinja bagaimana dengan batu ini? Kalau dengan air sudah faham ya, sudah maklum. Nah, ini pakai batu bagaimana? Ya. An yakuna bi salasati ahjar. Hendaknya dengan 3 batu. Ya jadi Nabi SAW melarang untuk istinja kurang dari 3 batu. Jadi harus 3 batu, ya. 3 batu atau 3 tisu. Atau 1 batu segitiga mempunyai 3 sisi. Atau 1 batu 1 sisi, ya dipakai usuk istinja, dibersihkan dulu, dikeringkan, dipakai istinja lagi, dibersihkan lagi, dikeringkan lagi, nggak ada kerjaan ya. Jadi syaratnya harus 3 batu. Ya nggak ada kerjaan banget ya. Kalau ada batu 3 ya pakai 3 batu. Tapi boleh. Yang penting maksudnya 3 batu ini 3 kali usapan. Ya 3 kali usapan. Jadi 3 kali harus 3 kali usapan. 2 kali usapan tidak boleh, nggak sah istinjanya. 1 kali usapan tidak sah istinjanya, harus 3
kali. Yang kedua, an yunkial mahal. Harus bisa membersihkan tempat najis tadi. Kalau 3 kali tapi belum bersih najisnya, maka wajib ditambah dengan yang keempat. Karena syaratnya harus sampai bersih. Kalau belum bersih harus ditambah yang keempat. Terus disunahkan yang kelima, ya sunnah. Kemudian syarat dengan tempatnya, ya tempatnya ala yajifan najas, sebelum keringnya najis. Kalau sudah kering, ya kalau masih bisa pakai batu boleh pakai batu. Tapi sudah kering nggak bisa pakai batu harus pakai air. Di syaratnya najisnya sebelum keringnya najis. Kalau najisnya sudah kering ada 2 macam, masih bisa pakai batu atau tidak. Jadi kalau masih bisa pakai batu, pakai batu. Tapi kalau sudah tidak bisa pakai batu, pakai air. Allah yang takil, belum berpindah najisnya, masih di tempatnya. Kalau berpindah kayak gitu, nah ini namanya bukan istinja tadi membersihkan najis, maka nggak boleh dengan batu, harus dengan air. Jadi syaratnya belum berpindah. Allah yatra'a ali akhar, belum kemasukan apapun, baik air ataupun yang lainnya. Kalau sudah kemasukan sesuatu, lah ini harus pakai air. Allah yujawiza safhatahu, belum melebihi batasannya. Kalau mohon maaf lubang depan kepala kemaluan, kalau lubang belakang bulatannya itu, ya jadi belum melewati. Kalau sudah melewati, kan tadi namanya bukan istinja, ya. Karena istinja kan membersihkan dari lubang depan, lubang belakang. Ini sudah melewati, jadi harus pakai air, ya. Nah itu syarat-syarat diperbolehkan istinja dengan batu. Kita baca kitabnya, ya. Syurutu idza'il hajar tsamaniyatun. Di syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu ada 8. Kalau tadi 3, ya. Dibagi menjadi 3 syarat berkenaan dengan cara, syarat berkenaan dengan tempat, biar lebih gampang saja menghafalnya. Adapun isinya sama, ya. An yakuna bisalah sati ahjar, hendaknya dengan 3 batu. Maksudnya 3 batu tadi 3 kali usapan, meskipun dengan 1 batu yang mempunyai 3 sisi, ya. Wa an yunkiyal mahal, harus bisa membersihkan najis. Kalau tidak bisa membersihkan najis, ya harus pakai air. Wa alla yajifan najas, najisnya belum kering. Kalau sudah kering tergantung tadi, kalau masih bisa pakai batu, pakai batu. Tapi kalau enggak bisa pakai batu harus pakai air. Wa alla yantakila, tidak pindah. Kalau sudah pindah harus pakai air. Wa alla wala yatra'a alai akhar, tidak kemasukan, tidak bercampur dengan sesuatu apapun, baik air atau yang lainnya. Wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, tidak melebihi kalau depan kepala kemaluan, kalau belakang nah itu bulatannya. Wa alla yusibahu maun, ini khusus, tidak terkena air. Tadi kan tidak bercampur dengan sesuatu apapun, ya, baik air ataupun yang lainnya. Ini khusus lagi, nggak boleh terkena air. Kalau sudah terkena air harus pakai air. Wa antakunal ahjaru tahiratan, hendaknya batunya itu harus suci. Nah ini syarat-syarat berkenaan dengan batu, ya, istinja dengan batu, ya. Asalnya istinja, ya, dengan air. Cuman ini di sini menyebutkan syarat-syarat istinja karena disunahkan. Sunnah saja sebelum wudu itu istinja dulu, ya. Disunahkan istinja sebelum berwudu, ya. Adapun adab-adab istinja bagaimana? Ya, kita bacakan adab-adab istinja. Mana ini adab-adab istinja, ya? Yuqaddimu dakhilul qala yasaruhu. Oh, ini adab-adabnya, tata krama dalam istinja. Jadi kalau kita masuk kamar kecil harus mendahulukan kaki kirinya. Jadi kalau untuk masuk masjid kaki kanan, kalau untuk masuk kamar mandi kaki kiri. Wal kharij yaminahu, kalau yang keluar dari kamar mandi, ya, kanannya. Sebalikannya di masjid, kalau keluar kaki kiri yang didahulukan. Wala yahmilu dzikrallah, enggak boleh membawa sesuatu yang ada nama Allah dan nama Rasulullah, enggak boleh. Makruh saja, ya, makruh. Ya, membaca ayat di dalam kamar mandi juga hukumnya makruh, kecuali
dia niatnya merendahkan ya, maka bisa jadi keluar dari iman. Jadi nggak boleh membawa sesuatu yang ada nama Allahnya dan ada nama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau pengen masuk kamar mandi, kamar kecil, itu cincinnya dilepas. Ya, cincinnya dilepas. Kenapa? Karena di cincinnya ada tulisan Muhammadun Rasulullah, ada nama Allah, nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dilepas karena tidak sesuai, sesuatu yang agung berada di sesuatu yang rendah, maka tidak boleh ya. Kalau sudah terlanjur ke bawah bagaimana? Bawa Yasin, buku Yasin, buku tahlil, yang saku ya, saku. Bagaimana? Udah terlanjur ke bawah di kamar kecil, dipeluk ya, jangan sampai jatuh ke najis. Kalau sampai jatuh ke najis, niatnya merendahkan ayat Allah, bisa keluar dari iman. Jadi nggak boleh membawa sesuatu yang ada nama Allah dan Rasulnya. Wa ya'tamidu jalisan yasarohu, ya, ya'tamidu jalisan, bersandar kepada kaki kiri. Jadi kaki kanannya ditegakkan, kita bersandar kepada kaki kiri. Nah, itu biar cepat keluarnya, ashal, lebih mudah untuk keluar. Wala yastaqbilul kiblata wala yastadbiruha wa yahrumani bisokhra, ya, enggak boleh menghadap ke kiblat dengan buang air kecil atau membelakangi kiblat dengan buang air besar. Kalau di tempat terbuka ya, yang bukan khusus untuk buang air besar, nah itu haram kalau tidak diberi satir. Kalau tidak dibeli satir, nah ini haram. Tapi kalau di tempat terbuka dia masang satir ya, nah ini enggak haram ya. Atau di tempat yang khusus untuk buang hajat, lah itu tidak haram meskipun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi yang haram itu di tempat yang terbuka ya, di tempat yang bukan khusus untuk buang hajat, lalu dia tidak membuat satir, lah itu hukumnya haram. Wa yab'ud, disunahkan menjauh dari orang-orang. Mungkin lagi berperjalanan kemarin Maulid Akbar ke Cirebon, tengah-tengah sawah, aduh belum enggak ada rest area ini ya. Nah itu disunahkan menjauh biar orang tidak mendengar suaranya dan tidak mencium baunya. Wa yab'ud. Wa yastatir, disunahkan membuat satir. Wala yabulu fi ma'in raqid, enggak boleh kencing di air yang menggenang. Karena ada yang mengatakan kencing di air yang menggenang ini tempatnya jin. Oh jadi kita kalau kencing di tempatnya jin bisa marah, kesambet ini ya. Sambet. Maka nggak boleh. Tapi hanya makruh, tidak sampai haram. Kenapa masih bisa disucikan dengan ditambahkan air ya? Menurut Imam Nawawi harusnya haram gitu kan ya. Tapi nggak sampai haram yang mu'tamad. Wa juhrin, tidak boleh juga kencing di lubang bulat ataupun memanjang, telak ya kalau orang Cirebon itu, orang sini. Karena ada lubang itu ada yang bulat gitu ya, lubang ular apa gitu ya. Ada yang memanjang di sawah itu yang meletak-meletak gitu ya. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Takut di situ ada hewan besar, takut ada ular nyakitin kita. Atau takut ada hewan kecil. Di lubang tersebut ada semut, kita yang menyakiti hewan kecil. Oh Masya Allah, Islam mengatur sedemikian rupa ya, menyakiti hewan kecil pun tidak boleh ya, jadi nggak boleh. Wa mahabbi rihin, tempat berhembusnya angin, nggak boleh juga ya, karena nanti balik lagi percikannya ke kita. Wa mutahaddatsin, tempat ngomongnya orang ya, jondol, pokoknya tempat berkumpulnya orang ngobrol di situ, nggak boleh kita buang air di situ. Kenapa bisa dilaknat? Ini siapa ini bau pesing? Ya itu bisa dilaknat sama orang, maka tidak boleh. Watorikin, di jalan juga nggak boleh, kencing di jalan sama, nanti dilaknat sama orang. Watahta musmirotin, di bawah pohon yang berbuah, ini makruh, nggak sampai haram, karena masih bisa dibersihkan dengan air. Walayatakallam, ya adabnya tidak ngobrol ya. Kamar mandi di sini, deket-deketan. Sabun, ya lempar sama. Ngobrol ya. Wala takalam. Wala yastanji bima'in fi majlisi. Enggak boleh istinja dengan air di tempat duduknya. Ya itu dahulu mungkin ya, gambarannya dahulu karena belum pakai kloset seperti sekarang. Kalau pakai kloset seperti sekarang enggak masalah.
Kalau zaman dahulu kan nggak ada klosetnya tuh, takut bisa kembali nyiprat ke kita. Wa yastabri minal bol, istibra harus dituntaskan ya. Wajib kalau tidak bisa terpotong ya kencingnya atau buang air besarnya kecuali dengan istibra, maka istibra ini hukumnya wajib. Kalau masih bisa terpotong dengan tidak dengan istibra, maka disunahkan istibra. Wa yaqulu inda dukulihi, kalau kemudian membaca doa ketika masuk kamar mandi, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika masuk baca doa ini, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kamar mandi tempatnya setan ini ya. Jadi kalau masuk kamar mandi harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa khurujihi, ketika keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Itu yang dibaca ketika keluar dari kamar mandi. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, dimulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya Ustaz. Ini berkaitan dengan najis. Karena pada umumnya masyarakat di sini setiap harinya itu memegang yang najis-najis seperti agak jauh biar jelas. Ya, kotoran ayam ataupun kotoran kambing. Itu setiap hari memegang. Bagaimana hukumnya jika dalam keadaan memegang rabuk ataupun kotoran ayam, kita membaca ayat-ayat Allah ataupun berzikir dalam hati, hukumnya itu bagaimana? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum berzikir ketika membersihkan kotoran gitu. Ya. Berzikir tidak disyaratkan suci dari hadas ya, atau jadi berzikir lebih luas, boleh kapanpun dan dimanapun, baik badan kita ada najisnya ataupun kita tidak mempunyai wudu ya. Kalau berzikir luas, jadi boleh kapanpun dan dimanapun ya. Tapi yang tidak boleh itu kalau orang junub membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Orang junub membaca Al-Quran dengan niat zikir nggak masalah. Seperti misalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan, ada orang meninggal dia baca Al-Quran. Tapi kalau niatnya baca zikir nggak haram, padahal dia lagi junub. Atau dia naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, baca Al-Quran kan, dia lagi junub tapi niatnya membaca zikir, maka diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh itu orang junub membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. La ilaha innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia lagi junub niat membaca Al-Quran, lah ini nggak boleh, haram ya. Adapun berzikir kapanpun dan dimanapun boleh dalam setiap keadaan, baik kita itu mempunyai hadas atau mempunyai wudu, baik kita itu lagi junub ataupun tidak, lagi haid atau tidak, lagi nifas atau tidak, nggak ada masalah. Berzikir kapanpun dan manapun ya, nggak meski harus badan kita harus suci gitu ya. Nah, baru kalau sholat, lah itu syaratnya harus badannya suci. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami persilakan bagi jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya. Atau mungkin dari bapak-bapak ada yang bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Semoga Ustadz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Izin bertanya Ustadz,
ketika kita sedang sholat sunnah di suatu masjid atau musola, kemudian ada datang salah seorang dan menjadikan kita sebagai imam. Dan pertanyaannya adalah bagaimanakah hukum sholat itu? Kemudian bagaimana sikap kita mengenai hal itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, diperbolehkan sholat wajib ya. Kita sholat wajib, imamnya sholat sunnah. Atau sebaliknya, imamnya sholat wajib, kitanya sholat sunnah. Atau imamnya sholat subuh, kita sholat zuhur. Atau sebaliknya imam sholat zuhur, kita sholat maghrib. Nah itu diperbolehkan ya, hukumnya diperbolehkan. Jadi kalau kita telat taraweh ya, telat nih belum sholat isya, imamnya sudah sholat taraweh, kan syaratnya harus sholat isya dulu. Maka kita sholat isya dulu di belakang imam yang lagi sholat taraweh. Nah ini hukumnya boleh. Adapun mendapatkan pahala jamaah atau tidak, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau kita sholat sunnah, terus di belakang ada sholat zuhur ya menjadi makmum. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi ada yang mengatakan tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qulyubi ya. Itu tetap mendapatkan pahala berjamaah. Jadi boleh ya. Bahkan beda sholat. Yang penting tadi nazam sholatnya itu rokaatnya sama. Ya, sholat subuh dengan zuhur, imam subuh, kita zuhur. Ya setelah 2 rakaat imamnya salam, kitanya nambah 2 rakaat. Atau sebaliknya, imamnya sholat zuhur, kita sholat subuh, ya. Nah, kita setelah 2 rakaat kita bebas, boleh nunggu ya, nunggu di tahiyat akhir atau nanti niat mufaroqoh ya. Asalkan kalau imamnya sholat gerhana, kita sholat biasa. Nah ini nggak boleh karena sholat gerhana rukunya 2, kita sholat subuh rukunya 1 ya. Selagi nazam sholatnya itu masih muafik, nggak masalah. Adapun mendapatkan pahala berjamaah atau tidaknya, ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz izin bertanya, dosa-dosa seseorang ketika belum balik, contohnya seperti kenakalan-kenakalan di masa kecil yang merugikan orang lain, apakah juga akan menjadi catatan dosa atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rufi al-qalam an salasin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kolam itu diangkat ya bagi 3 orang ini, sobi sampai balik ya. Nah ini yang diangkat ini kolam taklif. Jadi kalau orang belum balik, belum wajib sholat, belum wajib puasa, belum wajib zakat. Tapi kalau merusak tetap harus diganti. Ya jadi yang diangkat adalah kolam taklifnya saja. Adapun kolam itlaf tetap ya. Jadi kalau ada anak kecil yang belum balik, misalkan memecahkan gelasnya orang lain, harus diganti ya karena tidak diangkat. Yang diangkat itu kolam taklif, mukallafnya. Anak kecil nggak mukallaf sampai dia balik. Berarti kalau dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, ya itu nggak masalah. Tapi kalau dia memecahkan barang, lah itu harus tetap diganti karena nggak diangkat kolam itlafnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya dan sikap saya terhadap tetangga yang setiap hari air dari talang rumahnya jatuh ke tempat kami, dan seringkali juga orang tersebut membuang sampah di lingkungan rumah kami. Mohon pencerahannya Ustadz. Nah ini nggak boleh menyakiti tetangga ya. Nah kalau air kita tidak bisa lewat kecuali lewat rumah tetangga, sungainya di sana, rumah kita sebelah sini, nggak bisa lewat ke sungai kecuali harus lewat ke tetangga, misalkan harus lewat tetangga talangnya ya. Maka ada namanya hakul murur ya, jadi jual beli hak untuk mengalirkan air.
Jadi kita beli, kemanfaatannya dibeli, bukan tanahnya yang kita beli, tapi kemanfaatannya kita beli. Dan syaratnya ala takbid selamanya. Ini berapa nih? Saya beli talangnya berapa? Harus nggak bisa ngalir kecuali harus lewat tetangga. Nah itu harus dibeli, ya, hakul murur namanya, Nah itu harus ala takbid. Kalau bukan ala takbid namanya ijaro, sewa menyewa, ya. Nah, bisa itu dibeli. Jadi air kita nanti melewati ke punya kita sendiri, bukan punya tetangga, ya. Kalau menyakiti tetangga harus izin, ini ya, harus izin. Ayo buang sampah di tetangga, ini penting banget tetangga ini. Nah, Malaikat Jibril senantiasa memberi wasiat kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang tetangga. Sampai baginda Nabi itu mengira bahwasanya tetangga ini akan mewarisi hartanya. Saking seringnya, awas ini tetangga ya. Dia harus hubungan baik dengan sesama tetangga. Kalau ada masalah bisa dirembukan bersama. Mungkin sama Pak RT-nya atau bagaimana. Ini Pak RT bagaimana? Ini ya. Kalau kita sendiri bisa berantem mungkin ya. Tapi kalau Pak RT yang ngingetin atau Pak Kubu, lah itu mungkin bisa diselesaikan ya. Nah, ini harus hak-hak tetangga ya. Harus dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh mengakikahi anak menantu sedangkan menantu tersebut sudah meninggal? Menikahi? Mengakikahi, akikoh. Akikoh. Anak menantu. Oh, anak menantu. Saya punya menantu, punya anak. Menantunya sudah. Mungkin dimaksud anaknya tapi statusnya menantu. Cuman sudah meninggal. Jadi aslinya akekah itu disunahkan untuk kedua orang tuanya, ya, untuk kedua orang tuanya. Nah itu sampai kapan? Sampai anak tersebut umur di saat usianya 7 hari, lah itu disunahkan. Kalau nggak bisa 7 hari sampai sebelum balik. Kalau sudah balik ya nggak disunahkan lagi orang tua mengakikahi anaknya. Terus bukan anak bagaimana? Boleh ya, boleh mengakikahi bukan anak. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu diakekahin oleh kakeknya kalau nggak salah. Ya, setelah itu baginda Nabi akekah lagi sendiri. Ya, jadi boleh mengakekahi anaknya menantu atau anaknya orang lain diperbolehkan. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu diakekahin oleh kakeknya. Setelah baginda Nabi Muhammad ini besar, baginda Nabi akekah untuk sendirinya. Karena merasa bersyukur sudah dilahirkan. Lah ini sama Imam Suyuti termasuk dalil diperbolehkannya merayakan Maulid Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi pertanyaan dari jamaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya memindahkan kuburan untuk keperluan misalkan perluasan rumah, misalkan di tanah yang kita beli atau di sekitar yang mau kita perluas ada kuburannya, lalu kuburan itu kita pindah buat pembangunan atau biasanya juga digunakan untuk kayak pelebaran jalan segala macam. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memindahkan kuburan nggak boleh ya kecuali ada hajat. Mungkin buat PR bisa lah ya, memindahkan ke kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Tahu satu saya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syahidina wa dhahrina wal mustafa wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li mulkika wa 'azimi sultanik. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlub wa fi amri Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'il ahwali wal afat. Wa ta'tilana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami' syai'at wa tarfa'una min ala darajat wa tuballighuna bi aqsal hayati min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma as'al fi hadhihi al-majlis min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nabsuhu ba'da daf'inihi lin naqli wa ghairihi haramun illa lid-darurah. Jadi dikeduk lagi, digali lagi untuk dipindah atau yang lainnya itu haram kecuali karena darurat. Darurat itu mayitnya belum dimandikan. Sudah dipendem belum dimandikan, maka dikeduk lagi ya. Atau tanahnya atau kain kafannya gosok. Nah, itu ngubur mayit di tanah gosok, nggak izin lagi tanahnya orang lain. Nah, itu boleh dikeduk ya. Au waqa'a fihi mal, atau ada hartanya, ahli warisnya nggak rela, itu gigi emas haknya saya ya. Keduk lagi ya. Kasihan ibunya udah dipendem atau bapaknya udah dipendem, dikeduk lagi. Au dufina li ghairil qiblat, atau dipendem enggak menghadap kiblat. Nah, itu boleh dikeduk lagi ya. Nah, selain itu tidak boleh ya, haram kalau kecuali untuk darurat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Ustadz Akbari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya ada pengumuman yang akan disampaikan oleh guru kita. Pengumuman Maulid Akbar Sahabat Karim yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022, tempat di lingkungan Musola Baitul Muslimin. Waktu ba'da zuhur sampai selesai. Nah, ini pembicaranya Habib Novel Alatos dan Al-Fakir sendiri ya. Baik, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.